Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreativitas. Kembali lagi dengan saya Nanang Isna Fajrin. Kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang bagaimana cara mengecek sebuah transistor MOSFET dengan tipe N. Apakah transistor ini masih bagus atau layak pakai, atau mungkin sudah short atau sudah tidak layak pakai. Nah, di sini saya akan ada dua metode cara pengecekannya, yaitu yang pertama dengan metode yang praktis, yaitu saya sudah menyiapkan rangkaian yang sedemikian rupa untuk mempermudah pengecekan MOSFET tersebut. Kemudian yang kedua, kita bandingkan dengan metode kedua, yaitu dengan cara yang standar, yaitu dengan cara menggunakan multimeter atau multitester. Baiklah, untuk tujuan dibuatnya alat ini yaitu untuk mempermudah pengecekan apabila kita dituntut untuk mengecek MOSFET dalam jumlah yang banyak, yang tentunya tidak mungkin kalau kita menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan mengecek satu persatu dengan multimeter. Baik teman-teman, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan ada beberapa komponen ya. Di sini ada 4 buah MOSFET. Ada 4 buah MOSFET, yang 2 ini masih baru, kemudian yang 2-nya lagi ini sudah bekas atau sudah pernah dipakai. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian ini secara singkat ya. Nah, di sini ada 2 buah LED ya. Di sini yang pertama digunakan sebagai indikator bahwa di sini ada tegangan 5 volt. Kemudian yang kedua, ini adalah indikator hasil pengecekan dari MOSFET tersebut, apakah error atau masih oke. Nah, mungkin untuk wiringnya bisa teman-teman lihat di skematik atau di tampilan switching di kolom ini ya. Nah, langsung saja kita akan masuk ke pengecekan. Yang pertama adalah saya akan mengecek MOSFET dengan tipe N IRF 3205. Mungkin bisa teman-teman lihat di sini ya, IRF 3205. Ini saya akan masukkan tempatnya di sini. Nah, untuk indikator belum nyala. Nah, ini sudah menyala ya. Oke, kita coba tancapkan untuk kaki gate ini ke positif 5 volt. Nah, ini akan nyala terang. Kemudian saya angkat, kemudian saya masukkan ke 0 volt atau ground. Nah, ini akan mati. Saya angkat lagi, saya tancapkan lagi ke 5 volt. Nah, ini terus menerus kita pengecekan seperti ini. Kalau misalkan masih ada efeknya, berarti masih oke ya. Oke, akan kita bandingkan dengan MOSFET yang bekas ini. Ini sama-sama tipe N, IRF 3730. Ya, IRF 3730. Kita akan tukar ya posisinya. Nah, ini langsung nyala. Kemudian kita coba lakukan pengetesan dengan cara memasukkan kabel jumper yang dari pin gate ini langsung ke 5 volt. Tidak ada efek ya. Kemudian kita angkat kabel jumpernya, kemudian kita masukkan ke 0 volt. Nah, ini tidak ada perbedaan. Meskipun kita sudah mengganti antara 5 volt dengan 0 volt. Oke, berikutnya kita ganti lagi dengan komponen lain. Ini berarti udah NG ya, berarti udah short. Kemudian yang berikutnya ini komponen IRF 730. Ini sama-sama MOSFET tipe N. Nah, ini juga sudah nyala, cuma agak terlalu redup. Nah, langsung kita cek dengan menancapkan kabel jumper ke plus 5 volt.
Ini agak terang. Kemudian kita angkat, kemudian kita masukkan ke ground atau 0 volt. Nah, ini hanya meredup. Jadi kalau kita pindah-pindahkan seperti ini antara redup dan terang. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa MOSFET ini sudah bocor. Kalau tadi benar-benar short, yang ini hanya bocor. Artinya tidak bekerja secara normal. Oke, kita untuk yang keempat, ini IRF3205. Ini masih bagus, masih baru ya. Ya, langsung saja kita coba masukkan jumper kaki gate ini ke positif, nyala, kemudian negatif. Nah, ini sudah mati. Kalau kita pindahkan secara terus menerus, nah seperti ini. Oke. Di sini ini adalah fungsi dari kerja alat ini untuk pengecekan MOSFET. Nah, kita langsung saja menuju ke metode yang kedua, yaitu metode yang standar, yaitu menggunakan multitester. Nah, di sini saya menggunakan multitester analog. Multitester analog. Nah, untuk yang pertama kita ngecek yang MOSFET yang masih bagus. Nah, jangan lupa untuk mengecek ini MOSFET ini selektor pada di kali 1 untuk pengukuran hambatan. Oke, yang pertama adalah untuk probe merah ini atau negatif dari baterai. Ini kita pasangkan di drain atau di kaki tengah. Kemudian probe hitam ini kita masukkan atau kita tempelkan di pin source atau di kaki yang ketiga. Nah, ini akan menunjuk. Kemudian kita angkat. Kemudian kita tempelkan di kaki 1 untuk probe hitamnya. Nah, ini tidak ada pergerakan karena baterai sedang mengisi ke transistor tersebut. Nah, sekarang kita pindahkan. Yang kaki tengah kita tempelkan dengan probe hitam. Oke. Kemudian yang kaki merah, probe merah ini kita tempelkan ke kaki source. Nah, ini menunjuk. Berarti di sini tadi kan diisi ya. Ini ada arusnya. Nah, kemudian kita angkat probe merah ini, kemudian kita taruh di pin 1. Ini adalah pengosongan dari transistor. Oke, 0 ya, tidak tidak menunjuk. Kemudian kita tempelkan lagi di kaki ketiga atau di kaki source. Nah, ini tidak ada muatan listrik di sini. Artinya tidak bergerak. Nah, kita ulangi lagi. Nah, ini menunjuk ya. Kemudian kita pindahkan probe hitamnya ke pin 1 atau pin gate. Nah, ini sedang melakukan pengisian. Kemudian kita pindahkan, kita tukar ya probe-nya. Probe hitam di pin drain. Kemudian yang probe merah ini di pin source. Nah, ini ada nilai hambatannya. Nah, ketika kita angkat, kemudian tempelkan probe merah ini ke kaki gate, maka terjadi pengosongan. Nah, oleh karena itu kalau kita tempelkan lagi probe merah ini ke kaki 3 atau pin source, maka tidak akan menunjuk. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah pengecekan yang secara standar ya. Kemudian kalau misalkan kita mengecek, ini kan masih bagus nih. Kita mengecek MOSFET yang sudah NG atau sudah short. Dengan cara yang sama, kita akan melakukan pengecekannya. Pertama, untuk probe merah ini kita tempelkan di pin kedua dari MOSFET atau di pin drain. Nah, untuk yang probe hitam ini kita tempelkan di pin source atau pin 3. Nah, ini menunjuk. Kemudian kita pindahkan pin hitam ini ke pin 1 atau pin gate.
Nah ini ternyata ada menunjuk. Untuk yang standarnya harusnya tidak menunjuk. Nah ini kemungkinan ada short di sini. Kemudian kita pindahkan, kita tukar propnya. Prop hitam ada di pin kedua atau di pin drain, kemudian pin ketiga atau prop merah ini kita tempelkan di pin source. Nah ini menunjuk. Kemudian kita kosongkan transistor ini dengan cara prop merah ini diangkat dan ditempelkan di pin gate. Nah ini juga menunjuk. Kemudian kita pindahkan lagi ke pin source. Nah ini masih menunjuk, berarti ini sudah rusak. Nah itu adalah pengecekan yang kedua, yaitu dengan cara yang standar. Nah di sini tadi sudah jelas kelihatan ya, di sini pin untuk yang MOSFET yang bagus tadi 2 kali menunjuk. Kemudian untuk yang sudah rusak ini dia pasti akan menunjuk di beberapa poin pengecekan. Oke, mungkin dari 2 metode pengecekan ini kita bisa simpulkan bahwa untuk metode yang pertama kita bisa menggunakan metode ini atau menggunakan alat pengecekan MOSFET ini untuk mengecek MOSFET dalam jumlah yang banyak. Artinya kita tinggal copot dan pasang, dan kalau lebih mudah lagi kita bisa memakai switch selector ya, untuk supaya menghindari kita tancap-tancapin kabel jumper gitu. Nah dengan cara tadi kita bisa pindahkan, kita bisa tukar masing-masing dari MOSFET ini ke project board ini. Nah untuk selanjutnya mungkin teman-teman bisa buat dengan menggunakan PCB dan menggunakan soket yang didesain secara khusus ya, untuk mengecek MOSFET ini. Oke, terima kasih. Pengecekan dengan 2 metode tersebut sudah kita laksanakan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreativitas.